Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saifullah Fadil Channel. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kajian siang Ramadan bersama Ustadz Mahfudin yang ada di Mushola PTBDF Singosari Malang. Apa saja yang disampaikan, simak videonya sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe. Subscribe itu gratis dulur. Semoga videonya bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikabulkan oleh Allah dengan mudah dan gampang, dan semoga kita diberikan rezeki yang melimpah lahir batin. Setelah dipanjangkan umurnya, semoga kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menghayati daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Imam Abu Hurairah. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda. Karena tema kami hari ini adalah indahnya bersedekah. Inna malakan yunadi min abwabis samai yaqulu man yuqarribul yawma yajidu ghadan, wa malakun akhara yunadi ya ma'syira bani adam litawbil maut wa qulil khalaq. Hadis ini riwayat Imam Bukhari yang artinya Nabi bersabda, barang siapa orang yang hari ini bersedekah tentunya karena Allah dan dalam konteks kebaikan, maka hari besok pasti akan menemukan rezeki yang lebih-lebih. Jadi jangan khawatir, apalagi sampai menghutangi kepada Allah. Dengan cara kita bersedekah mendekatkan diri kepada Allah, mau menyisihkan daripada hartanya. Seperti saya contohkan, Sayyidina Utsman di dalam Madinatul Munawwarah sampai hari ini tanah itu wakaf dan sedekah untuk Masjid Nabawi, yang mana lahan tersebut bersampingan dengan Masjid Nabawi itu sampai sekarang dibuat hotel tingkat 3 bahkan lebih, dan semuanya aset tersebut untuk Masjid Nabawi mulai zamannya Sayyidina Utsman hingga sekarang. Masya Allah. Maka siapa yang mau bersedekah, maka kena doa malaikat. Karena malaikat setiap hari itu mengumumkan, mengundang dari arah pintu langit Allah. Bagaimana undangan? Undangan yang pertama, panggilan pertama, barang siapa orang umat Nabi, hamba Allah yang sekarang hari ini bersedekah, maka hari besok dan seterusnya akan rezeki berkah diganti oleh Allah. Dan itu pasti, paling tidak orang yang ada sedekah itu mukanya itu bercahaya, bersih, kemudian hatinya lemah lembut, anak turunnya menjadi anak yang sholih washolihah, berkahnya sedekah. Wa malakun ukhra, malaikat yang lainnya yunadi juga mengumumkan, ya ma'syara bani Adam, wahai anak cucu Adam, golongan-golongan anak cucu Adam, lidawul maut, ingat selamanya kamu semua akan mati. Memutus daripada kenikmatan, memutus daripada keenakan, itu harus diingat. Mati ingat mati. Dan waqul khalaq, kamu harus membangun yang akan rusak karena akan hancur sirna kecuali Allah. Maka kita bangun dengan cara kita bersedekah, menyelamatkan. Ini yang pertama. Warawat, kemudian meriwayatkan lagi an Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna suila fadlu ya Rasulullah, fadila ya Rasulullah, idza kharajta minad dunya fadhahar ardu khairul lana ambaqniha. Maka Nabi ditanya, wahai kanjeng Nabi, apakah kita ini lebih baik mati berada di perut bumi atau lebih baik di atas muka bumi alias masih hidup? Maka kalau Abu Hurairah meneruskan
hadisnya Imam Abu Hurairah mengatakan sabda Nabi SAW, qala an-nabiyyu, bersabda Nabi SAW dengan perihal pertanyaan tersebut. Bagaimana sabdanya Nabi? Rasulullah mengatakan, idza kana umara'ukum khiyarukum, jika pemimpinmu, presidenmu itu bagus, sayang sama rakyat, mementingkan umat dan nasib baik, dan itu pilihan rakyat, wa aghniyaukum ashqaiukum, kemudian orang yang kaya raya itu loman, dermawan, dermawan, wa umurukum syura bainakum, dan urusan kamu itu sekalian masih diurus oleh kamu sendiri, yakni kalangan laki-laki. Maka sabda Nabi terusannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bainakum fadharul ardu, maka khairul lakum min batnya, hidup di atas muka bumi itu lebih baik daripada kamu mati berada di perut bumi. Tapi sebaliknya, wa idza kana umarukum syararukum, jika pemimpin kalian itu sudah jelek, menzalimi rakyatnya, tidak baik, kemudian wa asrarukum, orang yang kaya raya, wa aghniyaukum bi khabahilikum, bakhil, medit, tidak mau bersedekah, wa umarukum ila nisaikum, sedangkan urusan kalian wahai laki-laki itu diurusi orang perempuan. Diganya mau metok kabeh. Fabatul ardi khairul lakum min dunya, maka mati berada di perut bumi itu lebih baik daripada hidup di dunia tapi banyak fitnah. Ini jelas ya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, bersedekah itu sangat menyelamatkan sekali berdasarkan hadis. Wa an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau Al-Imam bin Mas'ud mengatakan, in istata'ta an taj'ala kanzaka haitsu la yakulu as-susi wa la tanawulu al-lusus faf'al bis-shadaqah. Wahai manusia, jika kamu mampu untuk membangun gedungmu, alias gedungmu itu kalau kita sudah mati berada di alam kubur, biar tidak dimakan oleh cacing atau ular. Yang kedua, biar harta kita berkah dan tidak dicuri oleh maling. Faf'al bis-shadaqah, maka obatnya adalah bersedekah, kuncinya adalah bersedekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, hadisnya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala, Rasulullah bersabda, man adda zakata, barang siapa orang yang memenuhi zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, wa akula at-thayyibah, kemudian yang kedua menyuguhi tamu, memberi hidangan kepada tamu, yang ketiga wa addal amanata, menyampaikan amanat, faqad wafa subhanahu, maka sungguh kita sudah menjaga diri kita dari kebahilan diri kita sendiri, maka itu termasuk daripada sedekah. Hadirin yang berbahagia, qala al-faqih radhiyallahu anhu, seorang ulama Abdullah Hamam Samarqandi mengatakan, yang mana beliaunya ahli hadis, ahli Quran, mengatakan alaika bis-shadaqati maqala au kathura, istiqomahkan tiap hari engkau bersedekah wahai manusia, sedikit atau banyak itu kemampuanmu masing-masing. Maka yang kau keluarkan sedikit atau banyak tentunya ikhlas. Fa inna bis-shadaqati asru khisalin mahmudatun, maka Allah akan memberikan 10 kemuliaan, 10 kebaikan yang amat terpuji yang langsung diberikan oleh Allah. Khamsatun fid dunya, yang 5 cash di dunia, wa fil khamsatun fil akhirah, dan yang 5 lagi di akhirat. Jadi orang yang sedekah sedikit maupun banyak itu Allah berikan 10 kemuliaan, yang 5 cash di dunia, yang 5 cash sebagai simpanan akhirat nanti ketika kita dikumpulkan di yaumul mahsyar, yakni akhirat. Fa ammal khamsatul lati fid dunya, ada
yang 5 Allah berikan bagi orang yang sedekah. 5 kemuliaan ini yang amat terpuji. Yang pertama, kes di dunia, fa'awwaluha tathirul mal, dibersihkan hartanya oleh Allah, itu bersih, suci. Jadi hartanya itu barokah. Barokah itu kebaikan, kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ingat, innal bai'a, sesungguhnya bekerja atau berdagang jual beli, yahduru al-lahu wal halaf wal kadhib, tidak luput satu dari omong yang kosong, bicara ngelantur ngalor ngidul. Yang kedua, sumpah, dan yang ketiga bohong. Fasyauhu, maka kerja yang kayak model begini, maka jual beli dagang yang kayak begini, fasyauhu bisodaqah. Ayo kita lebur, ayo kita campurkan dengan cara bersedekah, maka harta kita dibersihkan oleh Allah, akan menjadi berkah. Understand? Paham ya? Baik. Yang kedua, ini kemuliaan bersedekah, apalagi bulan suci Ramadan. Wa tsani an-nafiya tathhirul badan minadz dzunub, dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Badan kita ya sehat, hati kita ya sehat, dan dosa-dosa yang kita pernah lakukan diampuni, dibersihkan oleh Allah Ta'ala berkah sedekah. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tatahharuhum wa tazkihim biha. Kula panjenengan diperintah agar bersedekah, dikeluarkan hartanya untuk sedekah dan zakat, biar kita bersih dan berkah mulia lahir maupun batin. Ini keistimewaan yang kedua. Hadirin yang berbahagia, wattalidu, yang ketiga, anna fiha daf'ul bala wal amr, sesungguhnya di dalam sedekah itu menolak bala, menolak daripada musibah dan sakit, baik kronis maupun yang ringan. Hadis Nabi sudah jelas, dawu obatilah, keluargamu dawu bisedekah, obatilah, dawu alikum, obatilah keluargamu yang sakit dengan cara kita bersedekah. Maka jika ada orang yang sakit, disedekahi sembuh. Kemarin ada keluarga saya sendiri, bahkan mertua sakit beberapa hari. Kemudian kalau yang di Mekah saya kontak, saya sedekahi nasi pok. Subhanallah, sekarang sedekah, malamnya sembuh sekarang, dan seterusnya insya Allah. Ini sudah token Bapak Ibu. Jadi orang yang ahli sedekah itu sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat badannya. Jadi tampilannya itu lebih oke dan prima. Kan ada orang itu dilihat dari bentuk doanya kayak prima, kayak oke. Begitu dideketin banyak masalah, banyak curhat, entah ini, entah itu. Maka tiada lagi kuncinya adalah dengan cara kita bersedekah. Hadirin yang berbahagia, ini yang ketiga. Ya, yang ketiga, dawu maqam bisedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, obatilah keluargamu yang sakit dengan cara bersedekah, karena sedekah itu menolak daripada 70 bala atau musibah. Harus yakin sing sedekah ya tentunya barang bagus yang kita selera. Hadirin wal hadirat, kemudian yang nomor 4, warati an-nafi'at khamsu al-masakin wa afdal a'mali khamsu al-mu'minin. Orang yang bersedekah itu secara otomatis membahagiakan, memasukkan bunga bahagia kepada orang fakir miskin. Karena dari sekian amal soleh yang begitu banyak, di antara yang afdal, yang utama adalah membahagiakan orang mukmin. Lebih-lebih mau lebaran, mau hari raya Idul Fitri, banyak uluran tangan yang harus kita sampaikan. Banyak yang membutuhkan daripada keluarga atau lainnya, di mana mereka membutuhkan sedekah kita. Maka ayo kita harus lebih semangat lagi. Lihat judulnya, kita
kita sudah membahagiakan orang dengan cara bersedekah, maka kita pun akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Gak terima di dunia, di kuburan dibahagiakan, di akhirat dibahagiakan. Alhamdulillah. Iya, orang yang bisa merasakan ya orang yang bisa bersedekah. Makanya kalau berdoa mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang cukup. Nggih, gawe tuku omah cukup, gawe tuku motor cukup, gawe tuku sepeda cukup, gawe haji umroh cukup, gawe rapi manen enggak cukup. Nah, nggih, jadi kesimpulannya apa? Wong itu rezeki cukup, jangan menang Gusti Allah. Ya Allah, jadikan saya orang yang cukup barokah, dan takdir jadikanlah saya orang yang dermawan, yang roman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khamisu anna fiha barakatun fil mal wa sa'atun fil rizqi. Di dalam sedekah itu Allah berikan ada keberkahan di dalam harta. Ada keberkahan di dalam harta dan ada luasnya di dalam rezeki. Tapi rezeki dia ali sedekahku jembar terus hartanya barokah. Tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Apalagi sedekah sampai tidak diketahui oleh manusia kecuali oleh Allah Ta'ala. Jadi face to face. Maka sedekah yang kayak gini menyirap daripada memadamkan api murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lima, diberikan cash langsung oleh Allah Ta'ala di dunia. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuhu. Tidak ada daripada harta yang kalian sedekahkan, itu pasti akan diganti oleh Allah sesuatu yang kau berikan. Jangan khawatir, hadisnya sudah sahih, kemudian sudah dinas di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kesimpulannya orang sedekah itu diganti oleh Allah, maka kita tidak perlu untuk dimaksudi. Nggih, engkau tak sedekah tapi gak tahu yang balik, betul usah. Tidak perlu. Karena apa? Karena Allah yang akan mengganti yang lebih bahkan limpahan. Allahumma amin. Wa ammal khamsatul lati fil akhirah. Adapun 5 yang di dalam akhirat nanti sebagai simpanan kita. Yang pertama, fa awwaluha antaguna shadaqah dhillan li sahibiha min syiddatil harri. Sedekah itu merupakan payung yang menaungi bagi orang yang sedekah dari sengatan panas yang sangat terik yang saya sampaikan kemarin. Ada yang 1 kilo, bahkan ada yang lebih dekat. Panas, Masya Allah, itu menjadi payung Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, watani an-nafi'a khifatul hisab. Orang yang ahli sedekah itu meringankan hisabnya. Jadi kalau dengan besok akan dihadapkan di depan Allah Ta'ala untuk dihisab, untuk dihitung kamu dapat dari mana harta, setelah dapat kerja dari mana, kau kemanakan. Ini yang pertama. Yang kedua, aku beri waktu senggang, kau gunakan apa sebelum repot, sebelum sibuk. Yang ketiga, aku beri waktu muda sebelum datang masa tua, kau gunakan untuk apa? Nah saat ini gak sekedar ibadah, gak sekedar ngaji, biar si nomor kata lopo. Nah ini. Yang keempat, aku beri kamu kaya sebelum jatuh miskin, kau gunakan untuk apa? Dan yang terakhir, aku beri kau umur sekian-sekian, kau gunakan apa? Kau habiskan untuk apa? Maka hadis Nabi di dalam kitab Jami' Shahih yang terdiri 10.000 hadis, punjul 30 hadis, di sana dikatakan termasuk tuba 5 toba tola'uhu wa hasuna amaluhu. Untung banget, bahagia keren. Siapa? Umatku yang oleh Allah diberikan panjang umur, sehat, seger waras, tapi bertambah bagus amal solehnya, meningkat amal ibadahnya, dan semangat istiqomah menggapai ridho Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk hadis tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, annaha tafjilul mizan. Sedekah itu memberatkan mizan, karena kita besok ditimbang oleh Allah, dan tujuannya cuma 2, surga dan neraka. Dikabulkan oleh Allah dengan mudah dan gampang.
lahir batin. Setelah dipanjangkan umurnya, semoga kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menghayati daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Imam Abu Hurairah. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, karena tema kami hari ini adalah indahnya bersedekah. Inna malakan yunadi min abwabis samai yaqulu man yuqarribul yawma. Kakek desa perjalanan mustaqim itu ada yang 1 bulan, ada yang 1 hari, ada yang baru mancing jatuh tergelincir karena presiden sekalipun sampai dari Cina, dari Jepang, lebih menggelincirkan daripada perkara yang licin, lebih rambut yang paling lembut sekalipun kuat. Kemudian perjalanannya berapa? 3000 tahun, 1000 tahun untuk naik ke atas, 1000 tahun ke bawah, 1000 tahun datang. Yang pertama, hisabnya ditanya oleh Allah tentang sholat. Kalau ini lulus baik, semuanya insya Allah akan baik. Makanya mukadimahnya kalau awalnya enak, seterusnya enak. Tapi kalau awalnya nggak enak, alamat nggak enak ojo ditutup no. Nih, kakek makan bulat sakawase. Wes tak, nih kakek makan enak. Tunggu iso tuku sepedanya oleh kabeh. Ngoten ya. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan keterangan ini sangat indah sekali. Wallahi bisa dicerna ya, tidak kecepatan, bisa dicerna. Saya yang begitu semangat dengan yang ngantuk kok bisa ya? Nah, harus semangatnya. Alhamdulillah. Sing ngantuk-ngantuk tak dengar rezekinya lancar. Lampu manis melek. Ya. Alhamdulillah sampai di dalam sak dunia soalnya. Dia mau TV di Joko. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, yang keempat, warabi. Jadi awal kali anak tafil maizan, memberatkan timbangan. Timbangannya menjadi berat. Jeglek langsung swarga. Nah, tidak jeglek neraka. Ya wis sama bisa. Makanya kalau ada orang umurnya 40 tahun, lek ahli sholat, ahli ibadah, penentuan surganya itu sudah. Tapi lek 40 tahun datang mau musal, sehingga tobat mawon, alamat rokok ini wis ditetapkan sudah. Makanya kita berharap kepada Allah Taala, semoga kita menjadi orang yang sholihin, sholihat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, warabi jawaz al-suwar, timbangannya berat. Yang keempat, berkahnya sedekah sebagai simpanan di akhirat. Ini melewati siratul mustaqim, selamat sampai tujuan, nutuk suwarga. Allahumma sampai sampun semrak kadare suwarga itu koyo apa? Belum tahu itu, sik durung dibocori kan? Insyaallah besok dan masih ada kajian tak bocorkan dari pusat tentang bagaimana bidadari, ya tentang bagaimana surga, biar kita semangat. Lek wis ero gambarannya, lek wis ero fotone, model, semangat. Mau dengan dilamar perempuan tapi gak ero wong iki. Nggih, pokoke bolong-bolongnya ning ngoten tok. Nggih, gak ero sifat terus pundi. Beli kucing dalam karung, ya tentu gak mau dong. Ya, maka insya Allah menambah semangat, karena surga itu ternyata merindukan hanya 4 golongan. Nggih, surga itu kepingin dileboni wong 4, lihat 4 nuwi, karena ada jalannya orang yang ahli ngaji besok pintunya pintu ngaji. Nggih, kayak kita itu lewat sampai lewat biasa-biasa ini, nanti CCTV melihat, wah ini anak nggak rajin nih orang. Nggih, tapi kalau rajin A, B, C, letter L, letter S sesuai yang ada di garis tersebut, rajin namanya. Nggih, sehingga telaten ini adalah kesuwen. Ya, bahasa telaten tetap nggih pengaturan sesuai. Maka hal demikian juga kita harus sesuai. Kalau Allah sudah melihat informasi lewat para orang alim solehnya, lewat ulamanya, lebih-lebih kanjeng Nabi yang berbicara.
Ini saya dasarnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khamis ziyadatun ad-darajatu fil jannah walau lam yakun fis sadaqati fadilatun siwa aqil masakini lakana al-wajil aqil ayyarroba fiha. Yang kelima, ditambahkan derajat di akhirat di surga Allah Ta'ala. Derajat ini contohnya begini, jenengan biasanya akhir sholat kemudian tepat waktu, itu derajat. Tepat waktu tapi suka di belakang, sekarang pindah di depan karena Allah memberikan rahmat itu di saf awal, kebutuhan saf awal, itu derajat. Maunya nggak jamaah terus jamaah, itu derajat. Bagi para perempuan, saf yang paling utama di belakang laki-laki. Jadi kalau ada perempuan di depan kita itu bermasalah, takutnya nggak masuk juga. Allah Akbar, isoko itu gede pokok dan seterusnya, bahaya Pak. Mohon maaf saya omong kotor, tapi memang kenyataan seperti itu. Maka saf yang pertama isi laki-laki, saf yang paling terakhir perempuan, ini paling utama. 5 hal. Seandainya tidak mendapatkan keutamaan sedekah, pasti dapat. Kenapa? Karena doanya orang miskin, doanya orang fakir itu terus. Ya Allah, aku lagi kelambi iki, ya Allah, aku lagi iki bayane si A si B, diingat dan didoakan. Makanya kalau kita sedekah, kita niatkan dalam hati, ya Allah, saya niat sedekah untuk saya dan keluarga saya. Caranya begitu. Misalkan sedekahnya 10.000, keluarganya 20, insya Allah kena kabeh. Tapi lek gak ada niat, ya kena sampai paham? Jadi harus ada niat. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan 10 hal tersebut. Karena sedekah itu wafiha fakaifa wafiha ridallahu ta'ala. Di dalam sedekah itu ada ridhonya Allah. Kita jemput ridhonya Allah dengan lewat bersedekah. Walaupun asyaiton, dan dalam sedekah itu memecahkan, menghinakan syaitan, memecahkan syaitan. Li'annahu dalam riwayat hadis anna rajula la yastati'a an tasaddaqa ma lam yafakka la yastati'a syaitanan wa fa'ala billahi as-salihin as-salihin kana himmatun fi sadaqah. Nah, kalau orang itu bersedekah mampu itu 70 syaitan itu langsung terhina, karena mengikuti jejak para sholihin, lebih-lebih para nabi, itu tujuan terpentingnya adalah bersedekah, mau berbagi dengan yang lainnya. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kemudian qala al-faqih radhiyallahu ta'ala, ulama bisa menyatakan yuqalu asyru khisalin tablughul abdu manzil al-akhyari wa yanalu bi ad-darajat. Jika kita bisa melaksanakan 10 kriteria, 10 kemuliaan. Kalau tadi sedekah dikasih 10 kemuliaan, langsung cash 5 di dunia, cash 5 simpanan di akhirat. Kalau sekarang 10 kriteria pekerti ini, jika kita bisa melakukan siapapun orangnya, maka pangkat kita, derajat kita ada sisinya Allah, bagian orang-orang yang akhyar, orang-orang yang terpilih dan mendapatkan derajat. Apa itu 10 hal? Awal wa kahratus sedekah. Kita latihan memperbanyak sedekah biar pangkat kita, derajat kita dapat dunia akhiratnya, dan pangkat kita menjadi hamba Allah, hamba yang mulia. Sama, bos-bos kita itu juga pilih mana pekerja yang baik, mana pekerja yang jujur, mana pekerja yang betul-betul disiplin dan rajin, dipilih hingga dipermanen. Tapi kalau sudah tidak baik, tidak amanah, dan tidak rajin, tidak disiplin, pegawainya telat, wis kontraknya habis, selesai. Paham? Maka semoga panjenengan oleh Allah diberikan barokah dalam pekerjaannya. Saya doakan biar awet, nggak perlu sampai ke Malaysia, nggak perlu sampai ke Amerika. Wis kok wong Amerika ini cukup BDN, pokok disiplin, insya Allah barokah.
barokah nek kamu dhewe, barokah cecek liyane, barokah iso ibadah kados ngeten iki. Alhamdulillah. Dua, perbanyak sedekah. Wasani kathratu tilawatil Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Jika dengan membaca selain Quran, hidupnya support. Nggih, sing diwaca pas apa ya? Akhirnya balik-balik tiga online shopping. Nggih, duwe katente teka-teka paketan sumpah. Begitu sampai baca Quran, buka Quran, hatinya tenang, pikirannya tenang, rezekinya melimpah. Baca sebelum berangkat surah Al-Fatihah, baca sesudah berangkat kerja sampai rumah, baca Ar-Rahman. Ben rumah tangga ini tentrem ayem, ben anak-anak ini welas barokah. Itu surat Ar-Rahman. Dengan piyambak dari rumah lembut. Allahumma. Kebanyakan Pak Ustadz kalau idza waqa'atil waqi'ah, kebanyakan kalau Ar-Rahman ya pendek aja. Nggih, keluar rumah, masuk rumah, qul huwallahu ahad 3 kali, Falaq 3 kali, Anas 3 kali, ayat kursi 3 kali. Oh, masih kebanyakan Pak Ustadz, apa boleh ditawar? Boleh. Ya cukup 3 kali aja qul huwallahu ahad pagi dan sore. Oh, masih sibuk Pak Ustadz, baca lagi 1 kali. Oh, masih gak bisa Pak Ustadz. Baik, nggih, mau apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Mau apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya masih agak berat Pak Ustadz. Ya cukup bismillah. Saya katakan mana leren tadi orang Islam. Dimentok sudah, nggih. Bismillah itu cukup sudah. Nggih, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Padha karo ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah bagus, sempurna. Kan ada gini, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Ta'ala haram ini tak sempurna ini, paham? Sing jawab bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang ketiga, wadzalitu al-julus ma'a yadhkuru bil akhirah. Duduk kita bersahabat dengan orang yang mengingatkan akhirat. Semakin baik ibadah kita, semakin baik akhirat kita. Kados ngeten iki duduk, nggih, kita baca karangan-karangan kitab ulama yang asli, kita baca hadis Nabi, nggih, sehingga kita ingat akhirat. Nggih, mau nggak mau kita akan menua, betul? Mau nggak mau kita akan pergi kemana? Pergi kemana? Kuburan. Nggih, mau nggak mau, yang muka-muka mau terisi bawa di sini. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wayasahatu fid dunya, dan mengingatkan kepada orang yang mengingatkan kepada kita tentang akhirat dan juga tentang zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya itu enggak ke dunia. Nggih, duwe dunya tapi tetap loman, duwe dunya tapi tetap atine iki semangat ibadah. Ora umpul-umpul dunya tapi ditumpaki dunya. Sampai kok dadi sepeda, dadi motor tak tumpaki gawe ibadah. Nggih, ojo balik. Nggih, duwe motor apik malah nyala nggawa sepeda panjang, akhirnya gerges. Nggih, dinikmati Bapak Ibu nang pasar, nang masjid, nggih, nggawa sepeda, nggawa mobil, dinikmati. Baik, ini sudah jam berapa? Tak lihat dulu ya, biar tidak kelihatan. Pas 30 menit ini. Saya tambahkan sedikit. Warabi silaturahim, biar tuntas. Yang keempat, bersilaturahim. Yang kelima, wal khamis ibadatul marid. Yang ibadatul marid itu kita sambangi, menziarahi, menyambangi orang yang sakit. Wasadis yang keenam, qillatul khul'ahnya alladzina sya'lum ghina'uhum al-akhirah. Kita sedikit tidak bercampur, tidak bersahabat dengan orang kaya yang bakhil, hanya urusan dunia tanpa urusan akhirat. Wasabi'u yang ketujuh, karena tafakkur fima huwa sha'ilun ilaihi ghadan. Kita berpikir apakah nanti kita tafakkur aku kita selamat nopo boten di akhirat. Wasabi'u yang ketiga, qasrul amal wa qasrul tibil maut, memperpendek angen-angen dunia. Tulul amal itu enggak, tapi pendeknya aku lagi kayak oke dan sebaliknya. Ini memperbanyak tentang mengingat kematian.
dan kita menjadi orang yang sadar. Wattasi'u yang 9, nuzul syuhdi wa kalam, langgeng atau tetapnya diam. Boleh bicara sedikit, yang penting kalau tidak jangan banyak ngomong, jangan banyak ngobrol yang kalau itu gak manfaat, bisa mengeraskan hati. Katanya orang barat itu silence golden, diam adalah emas, menengah dok wis emas orang ngomongin. Hadirin dan yang terakhir, wal asyiru at-tawaddu, kita ada tawaddu walaisa aduna ukul fuqara wal mukhadim ma'hum wa qul yatam wal masakin wa masaruhu sa'u. Kita tawaddu, ada asal karena Allah, merendahkan diri, mencintai orang fakir miskin, dan juga kita juga menyantuni anak yatim piatu dan mengusap daripada kepalanya. Ini semua yang melembutkan hati. Alhamdulillah, tema ini sudah saya usung dengan pas. Jadi kesimpulannya sudah 30 menit lebih 32 menit. Maka seperti biasa, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan, monggo yang untuk tanya jawab. Insyaallah tema besok kita usung yang saya sampaikan tadi, insyaallah. Semoga panjang umur sehat walafiat. Silakan yang mau tanya, Bapak Ibu. Sudah cukup? Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan luputnya dari saya sendiri. Jika ada benarnya, mudah Allah Subhanahu wa taala, teriring dengan doa semoga kita semuanya diberikan selamat dunia akhirat, lancar, beres, barokah, ikhlas, istiqomah, bahagia dunia dan akhiratnya, ditakdir ke Mekah, tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.